warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai sesi, kita akan melakukan sesi ice breaking terlebih dahulu. Nah, teman-teman boleh saya minta untuk berdiri sebentar. Nah, tadi sudah kenalan kan satu sama lain? Masih ingat nggak nama teman-temannya? Nggak semua ya? Nama saya masih ingat? Kalau nggak ingat, nama saya Nabila Mariska, bisa dipanggil Nabila. Ya, jadi supaya kita sama-sama melihat nih teman-teman, kita akan melakukan sesi ice breaking dulu. Nah, instruksinya adalah teman-teman akan melakukan pergerakan sesuai dengan instruksi. Ya, jadi saya akan menyapa salah satu peserta, kemudian dilanjutkan kita tanyakan sedang apa. Nah, misalnya sedang makan. Peserta yang lain harap mengikuti peserta tersebut. Saya kasih contoh dulu biar nggak bingung. Jadi, sapa peserta lain menggunakan kata-kata selamat pagi, sama namanya, kemudian tanyakan sedang apa, lalu teman-teman yang lain ikuti peserta tersebut. Kita mulai ya. Saya kasih contoh dulu. Selamat pagi Kak Putri. Selamat pagi Kak Nabila. Sedang apa Kak Putri? Sedang makan Kak Nabila. Sedang makan. Nah, teman-teman lain silahkan ikuti pergerakan Kak Putri. Sedang makan. Nah, paham kira-kira? Boleh. Kita mulai ya. Selamat pagi Bang Ijal. Sedang apa Bang Ijal? Sedang tidur. Nah, semua harus seperti gitu. Tangannya nggak boleh selesai sampai Bang Ijalnya sapa yang lain. Silakan Bang. Sama Bang. Ayo Bang. Udah pada tidur kayaknya. Jam-jam rawat ya Bang. Ayo Bang, sapa Bang. Iya. Nanti dipanggil Bang, jadi dipanggil kemudian kita akan ikuti. Nah, Bang Ata boleh ikuti Bang Ical dulu sedang tidur katanya. Bang, oke, silakan. Sedang apa? Sedang semangat. Ayo semangat. Silakan Bang. Nggak boleh berhenti ya sampai selanjutnya. Apa? Ayo. Ya. Silakan. Selamat pagi ada. Lagi minum. Oh, minum. Semuanya minum kayak bocor. Silakan lanjut malam kita ya. Selamat pagi, Abisena. Abisena lagi ngapain? Oh, lagi mama. Ada mamanya, ini mamanya. Oke, lanjut Bang. Siapa? Silakan Kak Hujan. Sedang apa Kak Hujan? Ayo harus kreatif. Yang lain belum berhenti makan loh, harus sampai makan. Hah? Oh, smell semuanya. Oke, lanjutkan. Yang belum. Gimana Pak? Tempatnya di mana Pak? Atau kegiatan lain apa? Boleh. Main gitar. Main gitar boleh ya? Semua lagi main gitar teman-teman, ayo ikuti. Silakan Pak, lanjut lagi. Siapa yang dulu? Kok tiba-tiba makan Pak? Oh, snack. Lanjut Pak, silakan. Sapa teman-teman yang lain. Halo Pak. Siapa namanya Pak? Lagi ngapain Pak?
Menghayal nih. Kayaknya gimana Pak? Apa Pak? Menghayalnya gimana Pak? Menghayal apa nih Pak? Gini, semua gini teman-teman. Lanjut Pak, silakan. Lagi hayalnya apa tuh? Silakan Pak, lanjut. Apa sama lainnya sebelah sini masih ada loh Pak? Nanti. Oh iya. Menghayal Adam lah lagi pegang api. Udah, lanjut. Panggil saya Oh, Pak. Adam udah. Ya, yang lain. Ya. Ini nggak siap-siap kita menghayal dia menghayal. Namanya Nama siapa? mereka. Lagi menghayal mereka. Pagi mereka. Lagi Pak, mau Sedang apa mereka? tawa. Sedang ketawa. Pagi Pak Adi. Sedang apa Pak Adi? Olahraga. Lanjut Pak, siapa yang belum? Adik kecil. Ibu dia. Lanjut Ibu. Yang dulu. Sebelah sini dulu. Nih. Masa. Masa air. Masa apa nih? Masa apa tuh? Masa bodoh. Ya boleh. Lanjut. Selamat pagi Kak. Apa lagi sih kamu Kak? Suaranya gimana Kak? Seru nggak? Lanjut Kak. Oke, selamat pagi Kak Talita.
tujuan Bang Asusena misalnya sama nggak kira-kira dengan tujuan Bu Eka? Beda ya? Beda ya. Jadi setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda. Kemudian memahami perlunya perencanaan dan pengelolaan uang dengan benar agar dapat mencapai tujuan keuangan. Jadi teman-teman nanti kalau kita mau mencapai tujuan keuangan tentunya harus tahu ya bagaimana cara mengelola uangnya agar uangnya kayak tadi dibilang nggak hilang tiba-tiba ya, uangnya nggak duit, tahunya nggak tahu kemana. Nah kemudian teman-teman akan belajar memprioritaskan tujuan keuangan dan membuat rencana menabung agar dapat mencapai tujuan keuangan. Nah, ada sebuah pepatah. Boleh teman-teman baca di dalam hati. Apa ada yang mau volunteer baca? Ada? Ada nggak yang mau volunteer bacain di depan? Baca aja kok. Boleh tangan tegak muda. Mantap ya. 1, 2, 3. Mantap. Ya, silakan. Ini ikut. Oke, jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Jadi, jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Kira-kira Pak, apa sih makna dari quotes ini? Oh, teman-teman ada yang mau bantu? Apa ya kira-kira sekarang? Kak, siapa Kak? Kalau saya nggak pernah. Rani. Silakan, Kak. Maksudnya kalau saya jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, maksudnya jika seseorang tidak memiliki tujuan, Tujuan. jika tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki target, maka tidak akan ada angin yang akan membantunya. Maksudnya tidak akan ada yang ibaratnya kita menuju jalan yang akan membawa kita ke sampai tujuan tadi, sampai target yang kita tentukan. Jadi setiap orang harus memiliki tujuan atau target untuk mencapai target tersebut, harus ada jalannya. Jadi ketika kita mau punya tujuan, kalau kata Kak Rani, juga ada harus jalannya gimana ya kan? Nah, jadi setelah kita menetapkan tujuan, kita akan mencari tahu jalan. Terima kasih Kak Rani, terima kasih buat Kak Rani. Boleh kita kasih semangat sekali lagi? Mantap. Ada lagi pendapat lain mungkin dari bapak-bapak nih? Apa maksud dari kata-kata tersebut? Bapak beban ya? Gimana? Boleh? Bapak apa? Atau pendapat lain? Kira-kira? Apa ya maksud dari jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang ingin dituju, maka nggak akan ada angin yang akan membantunya. Dan jika tidak ada jalan, maka tidak ada Ada jalan nggak? Nggak ada jalan, nggak ada solusi. Jadi
Berarti studi kasus 1 bisa Ibu Eli. Ibu Eli seorang pemukul rumput laut berusia 35 tahun. Bersuamikan Haji yang bekerja sebagai sopir mobil di perusahaan kecil. Ibu Eli memiliki 2 orang anak, yaitu Edo yang masih bersekolah di SMP dan akan melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Sedangkan adiknya Edi masih bersekolah di pendidikan dasar. Ibu Eli memiliki banyak impian. Ia bermimpi pertanian rumput laut berkembang pesat. Oleh karenanya ia berharap anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang SMK kejuruan rumput laut. Kata selanjutnya, selain sebagai petani rumput laut dan ketua kelompok petani rumput laut, Ibu Leni juga seorang pemukul rumput laut di desa yang kemudian dijual ke pabrik pengolahan rumput laut di dekat kecamatan. Untuk meningkatkan jumlah penjualan rumput laut ke pabrik, Ibu Eli membutuhkan mobil bak terbuka untuk membeli rumput laut dan tempat penyimpanan yang besar untuk menyimpan sementara hasil penjualan rumput laut dari petani. Oke, terima kasih Bang Mada. Nah, teman-teman, apa aja tujuan Ibu Eli? Sekolah anak ya, Bu? Kalau melanjutkan sekolah anak itu bisa dihitung secara materi atau tidak? Sekolah ada lagi? Memajukan usahanya. Memajukan Usaha. usaha rumput laut ya, Pak? Iya. Buat kita. Bisa terukur, Pak? Dengan materi? Bisa. Gimana caranya? Gimana juga usahanya, penghasilannya kenapa Mbak? Cara dia memajukan usahanya gimana? Ya dengan dia menyekolahkan anaknya ke bagian yang dia kelola Ya. supaya meningkatkan usahanya. Oke, terima kasih Pak. Ada pendapat lain? Sama semua? Sepakat? Mobil bak terbuka. Melakukan pinjaman untuk bisa yang disampaikan tadi. Melakukan pinjaman untuk Ya, memenuhi kebutuhan tadi Pak. memenuhi kebutuhan. Ya, jadi yang kita bahas adalah tujuannya dulu. Nah, tadi kita lihat di sini ya, dia bermimpi pertanian rumput lautnya akan berkembang besar. Jadi kemudian dia ingin mengembangkan usaha. Nah, teman-teman, ketika kita menentukan tujuan keuangan, teman-teman harus ukur. Misalnya nih, tujuan saya mau membuat orang tua senang. Terukur nggak secara materi? Nah, Susah ya, gimana cara senangnya? Apakah dibeliin rumah? Apakah dibeliin mobil? Nah, jadi dalam menetapkan keuangan harus pasti. Misalnya, kayak tadi ada yang dia mau membesarkan usahanya dengan membeli mobil bak terbuka. Nah, kalau itu terukur kan? Jadi kalau terukur kita tahu oh berapa ya harga mobil bak. Jadi kalau dia mau mengembangkan usahanya masih non materi, karena dia belum jelaskan apa. Nah, di bawah nanti akan kita bahas yang materinya. Mengembangkan usaha. Ada lagi? Tujuan Ibu Eli? modal. Membuat Modal gudang. besar. Terukur secara materi? Ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira tujuan Ibu Eli? Modal. Modal. Sekolah. Mobil bak tadi? Ya. Bisa terukur? Mobil bak. Nah, jadi kita sudah melihat ya bahwa Ibu Eli
itu tadi mungkin ada yang sekolah anak, ada yang mau lanjut studi, mau melanjutkan hutang termasuk, ya, melanjutkan hutang termasuk, melanjutkan hutang itu silakan boleh dijelaskan tujuan keuangan teman-teman. Yang perempuan warna pink, yang laki-laki warna oranye. Tulisannya kalau lo besar-besar ya, teman-teman. Tidak perlu tulis nama ya, tidak perlu tulis nama. Jadi silakan mau 10, kalau kurang atasnya kalau kita lagi mau 1 tujuan keuangan. Jadi sesuai dengan masing-masing ya apa tujuannya. Masih berpikir boleh. Nah kalau sudah silakan teman-teman nanti tempel di depan. Jadi garisnya ini akan saya jelaskan. Mulai dari jangka pendek itu tempelnya di bagian sini. Kalau jangka menengah tempelnya di tengah, jangka panjang tempelnya di ujung. Nah kemudian ada 3 tujuan ya dibagi. Ada tujuan pribadi silakan tempel di atas. Tujuan keluarga silakan tempel di tengah, dan tujuan usaha silakan tempel di bawah. Boleh silakan yang sudah selesai. Apa jadi? Jadi dibuat. Satu tujuan tadi satu persatu. Satu tujuan. Menurut jangka waktu dan juga tujuan pribadi, kemudian keluarga dan usaha. Kalau nggak ada jangan dipaksa-paksa. Ya itu sesuai jangkanya. Kalau nggak ada apa sesuai dengan masih ada sisa.
Ini bebas aturan kayaknya. Kalau pribadi ada beberapa usaha sangat sedikit ya. Nah, kemudian untuk jangka mana yang paling banyak? Jangka panjang? Menengah. Atau pendek? Pendek lah. Jangka pendek? Sama. Menengah.
1 lebih lah. Oke. 1 juta bukan 8,8. Teman-teman ya. Kan nggak ada minimal ya. Tapi pusing. Kan nggak ada Kemudian minimal ya. tujuan ingin membeli rumah sendiri. Bisa? Sebetulnya kan pendek. Sebelum nikah kan berapa lama? Iya. Bisa nggak 3 tahun? Kalau bisa kondisikan ke kita teman-teman di sini. Maunya kan sebelum nikah kita punya rumah. Ini kita pendek. Buat uangnya berapa? Pendek uangnya berapa? Gimana Pak? Seharusnya dibuat itu materinya berapa gitu uangnya. Ya. Jangka pendek itu dari sekian sampai sekian gitu. Berapa materinya? Biasanya kalau keinginan beli rumah itu jangka panjang, karena kan di awal-awal misalkan kalau kan nyewa dulu nih, gitu kan. Nah, itu sudah ada mindset karena mau beli rumah ya. Itu kan butuh jangka panjang tuh, persiapan uangnya, persiapan tanahnya, persiapan segala hal gitu kan. Dan itu masuk ke jangka panjang. Jangka panjang. Nah, jadi terkait materi tadi Pak, akan kita bahas setelah ini kita akan hitung materinya. Tadi kayak saya bilang, teman-teman akan tahu. Ini tujuan saya realistis nggak ya? Jadi teman-teman akan buat materinya. Nah, kalau secara garis besar dulu, garis umum. Membangun rumah itu tujuan apa? Makanya keluarga. Dan keluarga maksudnya. Keluarga, Itu tergantung finansial yang jangka panjang ya. Umroh. Umroh gimana tuh? panjang. Panjang lah. Dan ekonominya. Bisa menengah ya? Bisa. Ya. Tujuan pribadi keluarga, mungkin kalau umroh sendiri bisa juga. Kemudian wajib banyak kali nih. Tujuannya bukan usaha, gimana maksudnya? Tapi Buka usaha. Berarti keluarga. ya. Keluarga. Kemudian tercukupnya usaha atau kebutuhan keluarga. Nah ini gimana? Nggak bisa dimakan. Nggak bisa diukur ya. Berarti ini non materi dulu kita kelompokkan. Kemudian beli Honda untuk anak sekolah. Tujuan keluarga ya. Karena tujuannya untuk mengantar anak sekolah ya. Kemudian liburan bareng keluarga. Jangka pendek. Tujuan keluarga dan jangka pendek. Apa lagi ya? Sekolah anak. Apa banyak ya sekolah anak. Kalau renovasi rumah, Keluarga. keluarga menengah. Oke. Kemudian punya toko sendiri. Ini masuk ke usaha ya. Mendaftar haji ONH Plus. Banyak. Berapa sekarang? 100. 50 lebih Pak? Berarti panjang ya. Ini dari keluarga nih, keluarga. Ingin mengembangkan usaha. Ini usaha ya. Pendidikan anak. Buat kitchen set. Ibu-ibu nih. Bro. Kitchen set. Menengah. Keluarga menengah ya. Terus nggak tahu pemilihan. Nah, teman-teman, rata-rata tujuannya itu untuk apa? Kalau kita ambil kesimpulannya. Untuk apa? Keluarga. Kebanyakan untuk pendidikan, sekolah anak. Ada beberapa yang mau beli tablet, mau beli laptop. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi ya, tujuan itu kayak tadi teman-teman bilang sesuai dengan kondisi masing-masing dan juga sesuaikan dengan kondisi keadaan. Kadang
tadi siapa? Yang nggak setuju? Yang tidak setuju siapa? Tadi kayaknya ada yang nggak katakan. Ibu tadi setuju? Nggak setuju? Setuju? Nggak setuju. Kenapa Pak? Nggak rumit lah, masa pegawainya nggak bisa? Nggak rumit. Gimana caranya Pak? Buat list terus, misal dapat gaji bulan ini sekian, udah. Buat list terus, apa keperluan rumah, apa keperluan ini ya. Ya buat terus. Jadi ada uang langsung dibagi-bagi ya Pak? Iyalah. Bagi-bagi ke orang Pak? Enggak. Bagi-bagi ke PSN, tukang gas. Nah teman-teman, jadi sebenarnya mengelola uang itu tidak rumit ya. Asal kayak tadi ya Kak, asal tahu caranya. Ya kita akan pelajari nanti selama 3 hari ke depan. Mudah-mudahan setelah ikut pelatihan ini teman-teman sudah mulai bisa mengelola uang. Dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, seseorang harus pandai matematika untuk bisa mengatur uang. Yang setuju katakan. Harus pandai matematika kalau saya mau mengelola uang. Enggak. Yang setuju apa? Kenapa Bu? Mana tuh langkahnya? Selanjutnya. Ada lagi Bu? Jadi kita harus pintar matematika baru bisa mengelola uang. Ada yang setuju tadi siapa lagi? Kak Puja? Jadi kita harus pandai matematika baru. Tapi kita nggak bisa berbagi ya. Sebenarnya cuma berbagi ya. Kalau pulang itu masih bapak. Kita hari itu bapak misalnya. Jadi penting. Bagi juga. Yang nggak setuju? Siapa nggak setuju tadi? Bapak itu. Bapak setuju? Nggak setuju. Kenapa Pak? Menurut saya kan kalau untuk bisa mengatur lebih tanpa teknologi itu tidak harus teknologi. Oke. Dari zaman dulu kita hanya pakai insting. Insting. Oke. Benar ya. Jadi ada pendapat lain? Terima kasih Pak. Pendapatnya. Jadi menurut Bapak siapa Pak tadi? Pak Andi. Zaman dulu aja bisa pakai insting. Nggak perlu tahu matematika. Nenek-nenek kita dulu betul nggak? Kalau ya, benar. Nah, ada pendapat lain yang tidak setuju nggak? Yang nggak Aku setuju. Apa kenapa setuju? Ya, jadi teman-teman, matematika itu perlu. Tapi jangan karena kita tidak pintar matematika, jadi kita membuat alasan saya nggak bisa mengelola uang. Matematika itu luas, benar kata Bu Saumi. Dari dulu memang sudah ada. Namun, kayak contohnya ibu-ibu yang di pasar misalnya, dia masih bisa tahu. Kalau uang, saya yakin semua orang masih tahu. Kalau masalah uang. Nah, tinggal kita nih mau dibagi yang gimana atau enggak. Itu namanya pengelolaan. Jadi teman-teman, pengelolaan itu walaupun pendapatan kita 1.000, contoh, atau pendapatan kita hanya 100.000, di mana 100.000 itu bisa cukup untuk
bingung. Ada yang setuju? Jadi karena saya yang cari uang, saya yang boleh ngambil uang saya. Karena gini, kalau menurut saya kan yang lebih tahu itu masalah rumah tangga itu kan di rumah tangga. Oh, Bapak belum kerja, kalau capek itu udah masalah masak, masalah belanja, semua kan rumah tangga. jadi ibu lebih tahu ya Pak, di rumah butuhnya apa aja. Nanti Bapak biasanya saat mengelola uang, diskusi sama ibu? Diskusi nggak sama ibu? Iya. Selalu diskusi? Nggak selalu juga. Ada yang dikeluarkan nggak? Tergantung juga. Oh, tergantung. Oh, diskusi sebelum tidur keluar. Ya? Kalau diskusi tidurnya di luar. Pendapat ibu-ibu rumah tangga nih gimana? Biasanya ada yang hanya suami saja bekerja, istri tidak. Gimana cara? Apa istri suami yang suka-suka atau gimana? Kalau keluarga bagusnya sih transparan. Transparan. Jadi lebih ke arah misalnya ada sesuatu tahu. Bagusnya transparan. Jadi kita perlu ya pendapat keluarga teman-teman. Jadi bukan hanya karena kita mencari uang, serta-merta kita harus mengatur uang itu. Kayak tadi Pak Usman bilang, ibu-ibu yang di rumah ngurus rumah tangga itu pekerjaan kan? Tidak juga ya, uang itu kayak migrasi. Jadi ibu-ibu tuh sebenarnya lebih tahu apa kebutuhan rumah, apa yang dibutuhkan di rumah. Jadi diharapkan diskusi. Kalau diskusi untuk yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, gimana? Oh, sama calonnya ya. Oke, selanjutnya. Jika saya yang melaksanakan tugas-tugas rumah tangga atau mengurus keluarga, saya tidak punya hak untuk berbicara tentang pengelolaan uang. Yang setuju apa? Jika saya yang melakukan tugas-tugas rumah tangga, maka saya tidak punya hak untuk berbicara tentang pengelolaan uang. Jadi, contohnya, nggak setuju ya setuju? Kenapa nggak setuju? Saya setuju. Setuju? Ya, silakan dilakukan ya. Pendapat di sini nggak ada salah ya. Harusnya nggak setuju. Gara-gara semua orang besar. Salah nggak? Betul. Jadi seandainya kakak udah mau rumah tangga, kakak ada saran suami pengelolaan keuangan itu siapa? Bukan dia sendiri. Jadi pernyataannya kan, kalau saya udah melakukan tugas saya nggak akan lagi. Kebanyakan menghayal. Ya, makanya ini. Kurang mana ya? Nggak apa-apa. Terakhir memang saya ingin lebih. Menghayal. Pertanyaan apa yang harus ditetapkan? Jadi ganti nggak ya? Ganti tidak setuju ya? Sepakat teman-teman? Pertanyaan terakhir. Orang miskin tidak bisa menabung. Oh, salah. Yang setuju angkat tangan. Tidak. Yang setuju angkat tangan. Orang miskin tidak bisa Konsultan. menabung. Ibu setuju? Kenapa Bu? Kenapa nggak setuju?
Terkadang kalau teman-teman yang masih mahasiswa, terkadang masih ada juga kan pendapatan dari keluarga dikasih jajan. Jadi sebenarnya pengelolaan keuangan itu bukan tentang berapa besar uangnya, tapi seberapa besar kita keinginannya. Saya pokoknya nabung itu kan nggak mesti ada nggak undang-undang negara Republik Indonesia yang menetapkan nabung itu harus 1 juta. Nggak ada ya. Jadi apa namanya, itu tergantung kita. Hari ini mau nabung 1.000 silahkan, mau nabung berapa silahkan. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman. Jadi bahwa semua orang itu bisa menabung. Oke. Nah, teman-teman, apa kesimpulan dari pernyataan tadi? Apa kesimpulannya? Ada yang mau mendapat? Kesimpulannya nabunglah waktu muda. Pasti jual apa ya? Teman-teman, tadi kan sudah uang tujuan keuangan kan? Udah tahu belum? Tadi kayak umroh, udah tahu belum? Nah, terus beli Honda, beli laptop, udah tahu nggak harganya? Ada yang udah, ada yang belum? Nah, sekarang Tergantung kondisi Hondanya, laptopnya. berarti tergantung speknya Pak ya? Iya. Hondanya pada apa? Kemudian jatuhnya seperti apa? Berarti saat kita menentukan ini, kita harus lihat dulu kondisi pasarnya gimana. Tanya ke vendor-vendornya gimana. Nah sekarang teman-teman, tadi kan udah bikin tujuan keuangan. Silahkan berdiskusi berdua-berdua. Ceritain ke temannya, tadi saya tujuannya ini. Kemudian kira-kira berapa ya? Kalau umroh tuh berapa ya? Kalau haji ONS tuh berapa ya? Nah, jadi teman yang lain bisa saling tukar. Kalau nggak tahu boleh searching berapa habisnya. Tadi masih ingat kan? Berapa? Maka setelah itu kita akan membuat rencana tabungan. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa harga cuan. Silakan diskusi berdua. Ada laptop berapa? Spek tinggi tu. Terus kalau mungkin mas, nanti tutupnya. Silakan diskusi. Dulu ada, dulu api sama
kecil. Cuma sama 3. Oh, ini Kasman. Si Zidane. Zidane yang panjang. Sudah semuanya? Masih diskusi? Cukup? Ada yang mau berbagi pengalaman? Tergantung dah. Ada nggak yang mau berbagi? Polos 180. Kalau motif dia ada motif segala macam. 140. Teman-teman? Boleh? Kita berbagi pengalaman dulu? Ada nggak yang mau berbagi? Sekitaran 5-6 Kita juta. sharing. 5-6 juta buat biaya BDC ya, BDC. Nah, antara ya, kalau ini kan sebenarnya nggak dulu, habis juga. Ada lagi? Ada nggak yang mau berbagi? Kalau saya bilang hai, teman-teman jawab halo ya. Kalau saya bilang halo, jawabnya BDC. hai. Halo. BDC. Halo. BDC. Hai, hai, halo. Halo, hai. Halo, hai. Halo, susah kali kalau jadinya. Nah, teman-teman, ada nggak yang mau berbagi? Bagi apa nih? Pengalaman tadi, Pak. Pengalaman. Kita bagi makanan. Sharing lagi sama teman. Bagi Boleh, silakan berdiri. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Nah, apa Pak? Kita akan berpermasalahan. Nanti saya diskusi sama tahu kita bawa. Iya. Oh, kebetulan. Dia udah masuk sekolahnya. Oh, yang pertama itu notaris. Tiga Pak. Yayasan, di sekolah, sewa bangunan, renov, uangnya dibantu sekolah, fasilitasnya. Habis itu ada fakultas yang itu dana yang minimal sekali yang harus kita jualin atau notaris saya minta Ada yang tahu izin notaris berapa? Izin notaris. Yayasan. 2 sampai 4 juta. tapi saya taruh ini ini sewa itu sewa bangunan yang harus 100 juta sama fasilitas air dulu untuk 1 tahun 12 juta jadi total yang saya sebutkan itu adalah 200. Berarti itu untuk tujuan jangka Nggak suka pendek sih sebenarnya. pendek. Kalau jangka panjang nanti sekolahnya jadi Bisa tercapai Pak? kalau saya kolaborasi, insya Allah bisa. Berarti Sewa bangunan itu nggak harus DP dulu, pakai dulu baru bayar. Air apa namanya renov mungkin juga bisa sesuai dan guru juga bisa sesuai dengan bagian. Bisa oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Mantapnya mana? Ulang, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita kasih ke orang yang presentasi ya. Nah, jadi kayak tadi Abang yang bilang, kalau mungkin tidak tercapai, bisa jadi kita kolaborasi ya Bang. Atau ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi nggak mentok
tujuan keuangan kita. Nah, teman-teman, tadi kalau kayak kita menetapkan tujuan, kira-kira harga ini makin lama makin naik ya? Makin naik ya. Harga tahun ini bisa jadi beda dengan tahun depan. Gimana cara ngakalin? Beli emas Bu. Berarti melakukan investasi agar tujuan kita ke depannya bisa, berarti nabungnya emas. Oke, ada pendapat lain? Beli tanah, berarti beli properti Pak. Ya. Karena biasanya lebih emas. Karena tanah itu tiap tahun itu kalau cepat tergantung lokasi ya, lokasi udah lama. Enggak masalah. Kita mau sedikit pakai naik ya. Nah, tapi kalau kita mau menabung, bisa nggak? Dikit enggak? Kita nih mau nabung untuk tujuan kita. Gimana caranya? Kalau seandainya suatu saat harganya bisa naik, buat kontrak di awal. Jadi perjanjiannya harga tahun 2024. Jadi tahun 2025 nggak bisa naik, Bang ya? Karena tahun beneran ya. Ada juga cara lain, teman-teman bisa berarti kalau harga semakin naik, otomatis menabungnya harus lebih giat, ya, sisanya harus lebih banyak, karena itu tadi jangkanya teman-teman yang harus segini. Jobnya lebih banyak apa? Jobnya dibanyakin ya Pak, berarti Kalau pemasukannya menabung banyak kayak job sedikit sama aja. Oke, betul. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi, kita akan menghitung biayanya. Namun sebelumnya ada satu lagi studi kasus agar teman-teman tahu gimana caranya menetapkan tujuan keuangan, menghitung rencana tabungan. Ya, nanti teman-teman akan menghitung berapa nominal yang harus teman-teman tabung sebulan kalau tujuannya mau mencapai semua. Ya, silakan dibagikan berpasang-pasangan. Ya, habis ini kita selesai. Habis ini kita Jadi karena kita hari ini Jumat, kita pagi-pagi. Jadi teman-teman habis baca studi kasus, kemudian kita akan bagikan rencana sesi menabung, boleh diisi saat sesi break. Ya, nanti ketika kita balik lagi, ya kita akan bacakan. Namun untuk studi kasus kita baca dulu ya, agar teman-teman tahu cara isinya. Satu orang boleh bacain? Bukan kali langsung. Baik, dengar dulu teman-teman semuanya. Silakan. Atau berdiri mungkin teman-teman yang lain supaya bisa. Paul berusia 30 tahun. Dia tinggal di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Indukan, Kota bersama istrinya. Ya. Dan satu orang anak mereka yaitu Doni yang berusia 5 tahun. Paul merupakan karyawan operasional di perusahaan pengelola rumput laut, di mana perusahaan Paul merupakan perusahaan di bidang pengelola rumput laut berjenis chips. Sementara Mia membantu keuangan keluarganya dengan menjalankan usaha kue di depan rumahnya. Beberapa bulan lalu, mereka memperoleh sertifikat halal dan dapat mencantumkan label halal pada sebagian produk mereka. Mereka sangat bangga. Mereka juga memiliki 2 orang karyawan yang membantu di usaha mereka. Suatu hari saat pulang ke rumah, Paul dan Mia membahas tentang masa depan mereka. Mereka punya banyak keinginan, tetapi mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai semuanya. Mia ingin membeli peralatan kue tambahan untuk meningkatkan stok penjualan kuenya. Tetapi mereka juga ingin menggunakan teknologi untuk beberapa proses di toko mereka. Mia tahu bahwa harga peralatan kue sangat mahal dan memutuskan untuk menunda keinginannya untuk saat ini.
Selain itu, Nia juga ingin memiliki smartphone sehingga bisa melakukan pemasaran yang luas seperti penggunaan aplikasi dan toko online. Di samping itu, Nia ingin segera membuat dompet digital. Dia tahu bahwa hal ini diperlukan jika ingin usaha kuenya berkembang. Selain itu, Pak Ulu ingin membeli rumah agar tidak selalu mengontrak dan di kemudian hari dapat diwariskan kepada doni anaknya. Saat ia beranjak dewasa nanti, saat ini keluarga Pak Ulu masih tinggal di kontrakan, tetapi Pak Ulu ingin memiliki rumah sendiri. Pak Ulu dan Nia sudah menghitung biaya yang terkait dengan setiap tujuan pembangunan mereka dan telah menentukan waktu kapan mereka ingin mencapai tujuan tersebut. Mereka telah menghitung besar biaya yang harus mereka tanggung setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka telah membuat rencana yang kita sebut dengan rencana tabungan. Rencana ini menyediakan gambaran yang lebih luas tentang apa yang perlu ditanggung oleh istri dan dirinya setiap bulan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, teman-teman, di situ mereka banyak ya punya tujuan keuangan. Nah, untuk mencapainya tentu kita memerlukan menggunakan rencana apa? Tabungan. Nah, sudah dibagikan dapat semua belum rencana tabungannya? Ya. Nah, jadi teman-teman, silakan nanti kalau dapat rencana tabungan, silakan teman-teman buat. Nah, namun nanti ya saat break karena kita mau berjumpa, boleh diobrol nanti setelah masuk kembali jam 2 kita akan sama-sama bacakan. Jadi teman-teman bikin, kayak tadi teman-teman bilang, bisa nggak capai semua tujuan dalam satu waktu? Enggak. Nah, kalau bisa silakan dituliskan, namun tetap buatkan skala prioritasnya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ di sebelah sini kalau isi tujuannya, di situ ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Kemudian tanggal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berarti kira-kira kapan mau dicapai? Misalnya hari ini tanggal berapa? 21. Kalau tujuannya setahun lagi berarti tanggal 21 Februari 2026. Ya, tulis tanggalnya. Kemudian berapa biayanya? Kalau tadi mau beli tablet, berapa tabletnya ditulis harganya. Kemudian berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kalau setahun berarti berapa bulan? 12 bulan. Kemudian sumber pendanaannya dari mana? Dan berapa banyak yang perlu saya tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan saya. Jadi kalau tadi harga tabletnya 12 juta, kemudian dicapai dalam 1 tahun, 12 juta dibagi 12 berapa? 1 juta sebulan. Ya. Jadi di sini nanti baru ditotal berapa semua tabungan per bulan. Dari jangka pendek yang Bukan